Sejumlah anggota polisi dari unit Reskrim Polsek Sukolilo, Surabaya mendatangi rumah dari seorang pria bernama Jailani yang berada di Jalan Tambak Laban. Penggerbekan tersebut membuat kaget pelaku yang sedang tidur di dalam kamar bersama istri dan anaknya. Ketika digeledah, polisi menemukan kunci T, spion sepeda motor, dan sejumlah barang bukti lainnya. Penangkapan gembong pencurian sepeda motor ini setelah polisi berhasil mengidentifikasi pelaku dari rekaman kamera pengawas CCTV. Terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor di sebuah rumah ya. Dari hasil penyelidikan kami, akhirnya kami dapat menemukan ya, istilahnya tersangka di dalam satu rumah ya. Sehingga kami lakukan penggerbekan. Di sini kami temukan kunci ya, kunci T yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Untuk kepentingan penyidikan dan pengembangan kasus, pelaku yang terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukolilo, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo sahabat RTV, selamat malam. Berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya, KP ini kita punya informasi apa saja hari ini? Baik Pram dan sahabat RTV, selain informasi mengenai pelaku curanmor yang diringkus di Surabaya tadi, kami juga memiliki informasi soal polisi yang merilis CCTV detik-detik kejadian pembakaran rumah wartawan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ya, bersama saya Pramadika Samudra. Dan saya AKP Inirigama. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat RTV, seorang pelaku pencurian sepeda motor babak belur usai ditangkap massa di kawasan Cimanggu, Tanah Sereal, Kota Bogor. Ya, pelaku terpergok oleh pemilik rumah saat beraksi dengan rekannya. Seorang pria bernama Rudi jadi bulan-bulanan warga Cimanggu, Kedung Jaya, Kota Bogor setelah terpergok tengah berusaha menggasak sebuah sepeda motor yang terparkir di teras depan salah satu rumah. Motor sempat menyala, namun aksinya dapat digagalkan oleh pemilik rumah yang sadar motornya dalam kondisi menyala. Pelaku berjumlah 2 orang, selain Rudi terdapat 1 pelaku lainnya yang melarikan diri dari kejaran warga. Pas-pasan dan nongol ada maling dikejar sama warga, udah ketangkap di situ, temannya udah kabur. Sempat digebukin gitu maling? Sempat itu kayak juga dipisahin sama warga, tapi warganya nafsu. Rudi kini dibawa ke Mapolsek Tanah Sereal, Kota Bogor guna diproses lebih lanjut. Sedangkan pelaku lainnya kini identitasnya telah dikantongi oleh polisi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna untuk CSI RTV. Ya, sahabat, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku yang membakar rumah seorang wartawan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Penangkapan dilakukan berdasarkan video rekaman kamera CCTV yang merekam aksi kedua pelaku dari sebelum api membakar rumah korban hingga saat melarikan diri. CCTV di Jalan Nibung Surbakti, Kabupaten Karo, Sumatera Utara ini merekam pergerakan pria berinisial Y dan R di sekitar rumah seorang wartawan bernama Riko Sempurna sebelum terbakar. Nampak kedua pelaku mondar-mandir mengawasi situasi di sekitar lokasi dengan berboncengan sepeda motor. Tak lama berselang, Y turun dari motor, mendekati rumah korban dan menyiramkan cairan campuran bensin dan solar. Y pun langsung lari menjauh saat api mulai menyala dan membesar membakar rumah korban. Pelaku Y dan R kemudian berboncengan sepeda motor dan melarikan diri.
Kedua pelaku diduga merupakan warga sipil dan merupakan anggota ormas salah satu organisasi pemuda di Kabupaten Karo. Titik-titik abu yang kita periksa sudah sesuai dengan apa yang dia sampaikan, bahwa dia menyiramkan campuran antara solar dan petralet ini ke rumah dan dinding-dinding di depan maupun di samping ke arah kamar korban. Kini, polisi masih menyelidiki motif dan memburu pelaku lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang pembakaran yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan di kebun pisang di Desa Polan, Klaten, Jawa Tengah. Saat ditemukan, jasad tersebut dalam kondisi terlentang dan mengeluarkan bau busuk. Warga Desa Polan, Kecamatan Polan Harjo, Klaten, Jawa Tengah, digegerkan dengan penemuan sesosok jasad pria tanpa identitas. Jasad ditemukan pertama kali oleh warga di area kebun pisang. Saat ditemukan, kondisi jasad terlentang. Polisi dari Polsek Polan Harjo dan tim Inafis Polres Klaten yang mendapat laporan langsung ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan tim medis, pria tersebut diduga telah meninggal selama 5 hari hingga mengeluarkan bau busuk. Saat ditemukan, korban terlentang, posisi sudah membusuk. Dari tim medis dari Puskesmas Polan Harjo, mungkin korban meninggal antara 5 harian. Sudah keadaan membusuk. Tidak ditemukan adanya tanda penganiayaan pada tubuh jasad tersebut. Jasad selanjutnya dievakuasi oleh tim SAR, relawan, TNI, dan Polri untuk divisum dan identifikasi di Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro, Klaten. Saat ini polisi tengah melakukan pencarian identitas pada jasad pria tersebut. Dari Klaten, Jawa Tengah, Sigi Aji untuk CSI RTV. Berniat menolong seorang korban yang ditagih paksa oknum debt collector penjual mie ayam di Tangerang, Banten malah dianiaya. Ya, informasi selengkapnya bersama deretan berita kriminal viral lainnya kami sajikan dalam Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Hai, selamat malam. Ketemu lagi nih saya Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Apa kabar? Yuk kita lihat malam ini ada berita viral kriminal apa aja ya. Ulala, viral pertama nih, ada oknum debt collector alias penagih utang berulah lagi, say. Kali ini segerombolan oknum penagih utang kedapatan mengeroyok seorang pedagang mie ayam di Pasar Kemis, Tangerang, Banten. Jadi seorang pria berinisial T usia 21 tahunan ini tahu-tahu jadi korban pengeroyokan sekelompok oknum diduga debt collector nih. Padahal infonya si T awalnya cuma mau bantu seorang korban yang diberhentiin paksa sama para oknum debt collector itu. Tapi malah T si penjual mie ayam ini jadi sasaran pengeroyokan. Gerombolan oknum penagih utang ini awalnya ngeberhentiin paksa seorang pengendara karena nunggak cicilan katanya. Nggak terima diberhentiin paksa gitu, si pengendara langsung teriak tuh, maling, maling. Dengar teriakan, T pun langsung inisiatif membantu dan sempat menyerang oknum debt collector itu. Ternyata pas T balik ke kedai mie ayamnya, para oknum penagih utang yang tadi diserang T balik nyerang, say. Gerombolan debt collector itu pun nyamperin T ke kedai mie ayamnya dan terjadi deh pengeroyokan ini. Duh, kasihan banget ya, niat bantu orang malah jadi korban pengeroyokan. Akibatnya nih si abang penjual mie ayamnya jadi luka-luka cukup parah tuh gara-gara dipukulin. Tenang ya bang, kasusnya sekarang udah ditanganin polsek setempat nih, biar tanggung jawab ya sama kelakuannya. Yuk lanjut, berikut ini ada yang asal tuduh aja tuh, kebiasaan ya kelakuan oknum driver ojek online nih.
Seorang wanita di Bandung, Jawa Barat ini curhat kalau mobilnya dituduh sebagai taksi online sama sekelompok driver ojol yang lagi demo menolak tarif murah di depan Gedung Sate Bandung. Nih, mobil si teteh ini yang tiba-tiba diberhentiin dan dituduh-tuduh, situ taksi online ya, situ bawa penumpang ya. Padahal si teteh udah ngejelasin nih pelan-pelan banget. Kalau ini tuh mobil pribadi Pak, abis jemput keluarga, bukan taksi online. Tapi mereka nggak percaya tuh. Padahal udah dibilang, ini tuh abis jemput keluarga pulang haji. Dikira bakal berhenti mengepung mobil korban, malah makin-makin say. Para oknum driver online ini malah goyang-goyangin mobil korban sampai akhirnya berujung perusakan. Ternyata mereka nggak percaya karena posisi semua penumpang tuh di belakang. Sama sekali nggak ada yang duduk di bangku samping pengemudi yang merupakan sopir pribadi keluarga korban. Diduga driver ojol ini kesal karena masih ada aja sesama driver online yang narik penumpang di tengah protes mereka soal tarif murah ojek online. Oh, jadi dituduh nggak setia kawan ya. Tapi nggak gitulah caranya. Nggak semua orang harus satu pendapat kan sama abang-abangnya. Untung loh si tetehnya baik, nggak milih lanjut ke jalur hukum. Padahal buktinya udah bertebaran di media sosial. Ya, nggak berasa ya udah viral terakhir aja nih. Lala, ada aksi percobaan pencurian yang berhasil digagalin warga. Wow, keren. Jadi awalnya ada pria berinisial FTW yang dateng nih pura-pura jadi pembeli dan mau isi ulang uang elektronik katanya. Rp20.000 aja di sebuah konter pulsa kawasan Ciledug, Tangerang Selatan, Banten. Nah, udah dilayanin kan, terus pelaku pergi deh. Tapi tiba-tiba dia balik lagi dan pura-pura mau isi ulang uang elektronik lagi sebesar Rp700.000. Korban curiga dong, nominalnya gede banget ya. Akhirnya ditolak lah, nggak bisa bang kalau top up segitu mah. Jadi si mbak penjaga konter udah nawarin tuh buat top up maksimal Rp500.000. Tapi duitnya harus diterima dulu ya. Lama ditungguin bukannya ngasih duit, pelaku malah nerobos masuk ke dalam konter dan langsung nodongin pisau ke mbak penjaga. Si mbak pun otomatis teriak minta tolong, sampai akhirnya terdengar warga sekitar dong. Pelaku yang panik langsung usaha tuh mau kabur, tapi keduluan digeruduk warga yang langsung ngamanin pelaku. Abis ketangkep, pelaku sempat kena hajar warga juga tuh sebelum diserahin ke polsek. Tapi kasihan nih si mbak penjaga konternya, kedua tangannya terkena luka sayatan karena sempat menangkis pisau pelaku. Semoga nggak trauma ya mbak penjaga konternya. Nah, pesan Miss Binal, selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu nih yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Dadah. "14 rumah warga terbakar di kawasan permukiman padat penduduk di Mandailing, Natal, Sumatera Utara." Ya, CSI akan kembali dengan informasinya sesaat lagi. "14 rumah warga terbakar di kawasan permukiman padat penduduk di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Diduga terdapat faktor kesengajaan dalam peristiwa ini. Kebakaran terjadi di kawasan permukiman padat penduduk di Kelurahan Kongat, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Rumah warga yang rata-rata terbuat dari kayu membuat api dengan cepat menjalar.
Petugas damkar setempat yang datang ke lokasi berupaya memadamkan api yang kian meluas ke sejumlah rumah warga. Alhasil, saat api berhasil dipadamkan, sedikitnya 14 rumah warga hangus terbakar. Seorang warga mengaku kebakaran ini diduga kuat berawal dari keributan anak dengan orang tuanya di salah satu rumah. Udah, kayak yang ada kesusahan orang itu kan, itulah dibilangnya cerita bakar lah gitu. Berarti minta jajan atau gimana anaknya ini? Ya istilahnya tahu lah yang lajang. Ada salah sedikit kan orang tuanya itu yang dibuat. Artinya nggak diturutin, ada dugaan dia yang bakar. Iyalah. Jadi saat sekarang ini kita belum bisa menyimpulkan apa penyebab dari kebakaran beberapa unit rumah yang terjadi di sana. Jadi sabar dulu rekan-rekan, kita masih melakukan penyelidikan terkait penyebabnya. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun warga korban kebakaran terpaksa harus mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Ya, sahabat, usai Peggy dinyatakan bebas, saksi kunci kasus Vina, Aep, yang membenarkan Peggy ada di lokasi saat kejadian, kini menghilang. Aep pun dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh kuasa hukum para terpidana karena diduga memberikan kesaksian palsu. Peggy Setiawan alias Peron kini bisa bernafas lega karena berdasarkan putusan pra-peradilan statusnya sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam dinyatakan tidak sah. Dengan perkembangan kasus ini, sorotan beralih ke sosok Aep, saksi yang membenarkan bahwa Peggy berada di lokasi saat kejadian. Lantas, benarkah kesaksian tersebut? Namun, kini Aep tidak diketahui keberadaannya. Ia juga tak dapat ditemui di rumahnya di Kampung Pilar Bulak, Desa Karangasih, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Yang hari-hari dibilang di sini, ya enggak, kadang-kadang ada, gitu. Kadang-kadang ya di mana usahanya, gitu. Kadang-kadang ya ada di sini paling sebulan, ntar sekali, gitu. Gimana? Banyak mah kalau ditanya sama dia di mana bingung, gitu. Aep kini dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh keluarga 6 terpidana yang kini masih mendekam di dalam penjara. Selain Aep, ada nama Dede yang juga turut dilaporkan. Keduanya dilaporkan karena diduga telah memberikan kesaksian palsu. Selain untuk menguji kesaksian Aep dan Dede, langkah hukum yang mereka tempuh ini sebagai upaya pengajuan peninjauan kembali. Datang ke Mabes Polri untuk kembali menguji kesaksian Aep dan Dede itu. Apakah kesaksiannya benar atau palsu? Hukum formalnya kan sudah inkrah. Yang saya perjuangkan adalah hukum esensial, hukum substansial, dan hukum kebenaran yang sejati. Dan itu masih ada ruang, namanya PK. Kesaksian Aep dan Dede menjadi salah satu penyebab 8 orang terpidana mendekam di dalam penjara. 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 lainnya atas nama Saka Tatal kini telah bebas. Ia dijatuhi hukuman 8 tahun penjara karena saat itu ia masih di bawah umur. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, tim liputan untuk CSI RTV. Ya sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama. Nah ini sahabat, ini sebuah bus yang terpaksa harus berhenti, terganggu perjalanannya karena adanya kendaraan motor besar yang mengambil arah sebaliknya. Nah ingat ya, tidak ada eksklusivitas di jalanan. Siapapun yang siap untuk turun ke jalan juga harus siap tunduk pada aturan lalu lintas, yaitu Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuannya apa? Semua adalah menjaga perilaku kita untuk menjaga kelancaran dan juga keselamatan berlalu lintas. Malah marah ke Pak Supir.
Sahabat, kita tiba di penghujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Pramadika Samudra. Dan saya AKP Ini Regama. Ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna, jadi jangan berbuat jahat. Sampai jumpa.